Bab 100. Sulaiman tertembak. Ayo kita pergi dari sini sebelum ketahuan. Sebentar lagi Syam. Kita harus mendapatkan banyak bukti kejahatan Biantara agar dia membusuk di penjara selama-lamanya. Sulaiman mengambil beberapa gambar lagi. Nah, ini sudah cukup. Ayo kita pergi. Mereka berlahan pergi dari tempat itu menuju ke motor yang mereka sembunyikan tadi. Untunglah kita bisa mendapatkan bukti yang akurat. Ayo kita pulang. Mereka berdua naik ke atas sepeda motor. Tiba-tiba, hei, siapa itu? Sial, kita ketahuan. Cepat kita pergi dari sini. Syamsuddin menyalakan motor dan melaju dengan cepat di atas medan yang cukup ekstrim. Hei, jangan lari. Beberapa orang pria bersenjata mengejar mereka. Cepat Syam. Mereka membawa senjata. Ini juga sudah cepat. Kau lihat sendiri medannya terjal seperti ini. Dor. Pria itu melepaskan senjata api. Menunduk, teriak Sulaiman. Syamsuddin mengendarai motornya secara zigzag agar mereka kesulitan untuk menembak. Hati-hati Syam. Sulaiman memperingatkan. Dor. Lagi pria itu menembakkan senjata api ke arah mereka. Syamsuddin segera menunduk sambil terus mengendarai motor mereka. Hei Sulaiman, berapa lama lagi kita bisa sampai di pemukiman penduduk? Tanya Syamsuddin. Tapi tidak ada jawaban dari sahabatnya itu. Hei, kau baik saja kan? Kenapa tidak menjawabku? Teriak Syamsuddin. Syam, panggil Sulaiman dengan suara lirih. Ya, ada apa? Aku tertembak. Apa? Teriak Syamsuddin. Ya Tuhan, tahan sebentar. Pegangan yang erat. Syamsuddin melajukan motornya dengan kecepatan tinggi dan tak lama kemudian mereka sampai juga di pemukiman penduduk. Para pria itu menghentikan pengejaran. Kita aman. Tunggu, aku akan membawamu ke rumah sakit. Sulaiman sudah tidak merespon jawaban dari Syamsuddin dan itu membuat Syamsuddin menjadi khawatir. Apalagi tubuh dan kepala Sulaiman sekarang posisinya sudah menyender lemah di punggung Syamsuddin. Sulaiman adalah sahabatnya di perkebunan. Mereka banyak melalui suka dan duka bersama-sama. Tak berapa lama mereka sampai di rumah sakit. Pihak rumah sakit memberikan pertolongan pertama dan membawanya masuk IGD. Setelah mengurus semuanya, Syamsuddin segera menghubungi Arun. Kenapa bisa seperti ini? Tanya Arun begitu tiba di rumah sakit. Kami mendapat informasi mengenai sindikat tato kalajengking dari informan. Tanpa menunggu lama kami langsung menuju tempat yang dimaksud. Kenapa kau tidak mengatakan padaku? Kami belum berani mengatakan pada Tuan sebelum mengecek kebenaran informan itu. Dan ternyata memang benar di balik bukit itu ada sebuah pondok. Pondok, ya Tuan. Ada sebuah pondok yang dikelilingi oleh tanaman ganja. Dan ada beberapa mesin di sana. Ganja, ya, dan perlu Tuan ketahui pondok itu milik Biantara. Kamu yakin dengan kamu lihat? Ini informasi penting. Kami berdua yakin Tuan. Dan kami juga memiliki bukti. Syamsuddin memberikan kamera berisi gambar yang sudah mereka ambil. Arun memperhatikan gambar itu satu persatu. Kerja yang bagus Syam, ucap Arun bangga. Bagaimana keadaan Sulaiman? Masih di ruang operasi Tuan. Ia kehilangan banyak darah. Aku sangat berterima kasih atas semua ini Syam. Dan kau tahu bahwa yang mencelakai Cira adalah orang suruhan Biantara. Tak lama kemudian keluarlah seorang perawat. Keluarga Bapak Sulaiman. Arun dan Syamsuddin segera datang. Bagaimana keadaan Sulaiman? Pasien kritis karena kehilangan banyak darah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita hanya menunggu pasien hingga sadar dan masa kritisnya sudah berlalu. Sulaiman kemudian dipindahkan ke ruang rawat inap. Bodoh kalian semua. Biantara marah dengan dua orang pria yang gagal mengejar Sulaiman dan Syamsuddin. Maafkan kami Tuan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin tapi mereka keburu ada di pemukiman penduduk. Aku tidak mau tahu. Harusnya tetap kalian kejar. Kami sudah menembak salah satu dari mereka Tuan.
Itu tidak cukup bodoh. Aku mau mereka mati. Maaf Tuan. Kalian tahu siapa mereka? Maaf, kami tidak tahu Tuan, jawab dua orang itu dengan tangan gemetar. Biantara mengambil senjata api dan langsung menembak kepala mereka berdua. Dor, dor, dasar orang tidak berguna, teriak Biantara. Singkirkan mayatnya. Perintah Biantara pada anak buahnya yang lain. Baik Tuan. Biantara lagi menembakkan senjata api ke atas sebanyak 3 kali sebagai pelampiasan atas kekesalannya pada anak buah yang tidak becus bekerja. Leo, ya Tuan, kau selidiki semua CCTV yang ada di sekitar pondok. Sebelum Tuan meminta sudah saya selidiki tapi hasilnya nihil. Gerak-gerik mereka tidak tertangkap oleh CCTV. Kau jangan ikutan bodoh ya. Maaf Tuan. Kau bisa periksa semua rumah sakit di sini yang menerima pasien luka tembak. Baik Tuan akan kami lakukan. Aku minta siang ini data itu sudah harus ada di mejaku. Mengerti? Baik Tuan. Leo segera meninggalkan sendiri Biantara yang saat ini menegang. Kalau sampai bukti itu jatuh pada pihak berwajib, ia akan membusuk di penjara. Hukuman untuk pengedar bisa sampai hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Arun pulang dari rumah sakit dan segera menemui istrinya. Bagaimana keadaan Pak Sulaiman? Masih kritis. Cira memeluk suaminya dari belakang. Pak Sulaiman orang yang baik, aku yakin dia akan sembuh. Yah semoga saja, ucap Arun. Terima kasih sudah menguatkanku. Bukankah aku istrimu? Cira tersenyum dan mengerlingkan mata. Cira untuk sementara ini, biar aku atau Fahri yang antar jemput Gio. Situasi saat ini membuatku khawatir akan keselamatanmu dan Gio. Baiklah kalau itu keputusan terbaikmu. Terima kasih sudah menjagaku dan Gio. Ini sudah jam Gio pulang biar aku yang menjemputnya. Setelah itu aku akan menemui pihak yang berwajib untuk menyerahkan bukti-bukti kejahatan Biantara. Hati-hati. Cira memeluk suaminya dengan erat. Ia tahu banyak sekali masalah yang harus dihadapi oleh Arun. Sebagai istri ia hanya bisa menguatkan saja. Setelah melepas kepergian Arun, Cira menyibukkan diri dengan memasak kue di dapur bersama Biktika. Tak lama kemudian Gio masuk. Wanginya. Kamu sudah pulang. Cira melepas celemeknya dan datang memeluk Gio. Mae masak apa? Kue kering buat camilanmu belajar. Kau suka? Tentu saja. Gio mengambil beberapa kue yang sudah dikeluarkan dari oven. Kenapa tadi Mae tidak menjemputku? Kau kan tahu kalau Paman Sulaiman baru saja terkena tembak. Pomu tidak mau terjadi apa-apa dengan Mae. Jadi dia yang menjemputmu. Besok lagi jangan, tolak Gio. Loh kenapa? Banyak ibu-ibu, mbak yang menggoda Po. Bahkan sampai meminta foto dan meminta nomor handphone. Apa Mae tidak cemburu? Hah? Tapi Pomu kasih nomornya. Tidak, Po menolak, jawab Gio. Tapi kalau besok Po mengantar atau menjemputku lagi pasti mereka akan memaksa. Wah tidak bisa dibiarkan itu para emak-emak. Aku pastikan kalian tidak akan bisa menggoda suamiku lagi. Ia hanya milikku. Bersambung.